Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami sebagai perwakilan dari SMA Negeri 17 Jakarta dalam kompetisi debat pemuda Jabodetabek tahun 2024. Sebelumnya, perkenalkan saya Alessandro sebagai pembicara pertama dan teman saya Keita Almeida Kolwai sebagai pembicara kedua dan teman saya Rafa Rafael sebagai pembicara ketiga. Perlu kita ketahui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki banyak sekali sejarah. Sejarah yang telah berhasil diciptakan oleh para pahlawan yang berjuang secara mati-matian melawan para penjajah. Apakah kita sebagai generasi penerus bangsa hanya diam dan menikmatinya saja? Tentu tidak. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan kita dan mengabadikannya dalam kehidupan kita. Salah satu bukti nyata perlawanan bangsa Indonesia terhadap para penjajah ialah museum. Dan salah satu museum yang menjadi bukti nyata perlawanan bangsa Indonesia adalah Museum Sumpah Pemuda. Perlu kita ketahui bahwa Museum Sumpah Pemuda masih dalam proses pengembangan agar lebih dikenal oleh masyarakat global. Maka dari itu, kami memilih tema yang kedua, yaitu strategi pengembangan sumber daya manusia pengelola museum sebagai bentuk penguatan kehadiran museum di tengah masyarakat global. Dengan demikian, agar senantiasa mendapatkan tempat di hati masyarakat, museum saat ini harus lebih kreatif pada masa itu. Semua dituntut untuk melakukan inovasi agar museum dapat menarik perhatian generasi muda maupun masyarakat. Oleh karena itu, kami memiliki 3 solusi utama dalam strategi pengembangan sumber daya manusia pengelola museum sebagai bentuk penguatan kehadiran museum di tengah masyarakat global. 3 solusi utama tersebut adalah promosi secara fisik, open museum, dan ikut serta dalam acara yang berkolaborasi dengan tokoh terkenal dalam lingkup politik maupun sejarah. Solusi pertama adalah promosi secara fisik. Maksud dari solusi pertama ini adalah tim Museum Sumpah Pemuda akan melakukan kunjungan ke sekolah tertentu dalam bentuk seminar yang akan menarik minat para siswa-siswi yang akan menjadi generasi penerus bangsa karena akan melanjutkan tanggung jawab para pahlawan dalam bentuk melestarikan sejarah Indonesia. Serta tim Museum Sumpah Pemuda akan memberikan edukasi mengenai sejarah Indonesia yang mulai terlupakan di era modernisasi ini. Solusi kedua adalah open museum. Tim Museum Sumpah Pemuda akan melakukan open museum kepada masyarakat dengan mengundang para masyarakat dan para siswa-siswi. Para masyarakat yang dimaksud dapat berasal dari lingkup sekitar terlebih dahulu, sedangkan para siswa-siswi juga dapat berasal dari sekolah yang telah mendapatkan seminar serta edukasi pada solusi pertama oleh tim Museum Sumpah Pemuda. Solusi terakhir, yakni solusi ketiga, adalah ikut serta dalam acara kolaborasi yang berkaitan dengan tokoh terkenal dalam lingkup politik maupun sejarah karena perlu meningkatkan popularitas dari Museum Sumpah Pemuda. Pada masa kini, perlu kita akui bahwa popularitas merupakan hal yang sangat penting dan hal yang sangat cepat dalam menarik banyak peminat masyarakat global. Dengan demikian, seperti yang sudah tim SMA Negeri 17 Jakarta telah, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam strategi pengembangan sumber daya manusia pengelola museum sebagai bentuk penguatan kehadiran museum di tengah masyarakat global memiliki 3 solusi utama yang tim kita dapat sarankan ke pihak museum, yakni promosi secara fisik, open museum, dan ikut serta dalam acara tokoh-tokoh terkenal. Lalu, kita sebagai generasi penerus bangsa tidak harus berpatokan dengan 3 solusi utama tersebut, melainkan kita juga harus mempunyai jiwa melestarikan dalam pelestarian sejarah Indonesia. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kita wajib memajukan bangsa ini dalam aspek apapun. Sekian argumentasi dari tim SMA Negeri 17 Jakarta. Salam pemuda, salam Indonesia. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.